Halo Sobat Digital, kembali Anda menyaksikan Jejak Digital, rekaman peristiwa penting yang terjadi di sekitar benua kita. Hari ini Selasa 19 Mei 2026, menyorot langkah tegas petugas gabungan di Jalan Trikora Banjarbaru hingga dampak konflik global yang mulai menyentuh harga oli di Banjarmasin. Tidak hanya itu, ada kekhawatiran pelaku usaha mikro terkait pelemahan rupiah, turunnya penjualan hewan kurban hingga kabar gembira dari panen raya jagung Polda Kalsel. Bersama saya Aulia Tasya, inilah rekaman peristiwa selengkapnya. Kita ke informasi pertama dari Jejak Digital. Kedisiplinan di jalan raya kembali diperketat. Pada Senin pagi, petugas gabungan menggelar pemeriksaan di kawasan Bundaran Masjid Agung, Jalan Trikora Banjarbaru. Selain memeriksa kelengkapan dokumen kendaraan para sopir angkutan, juga harus menjalani tes urin. Langkah ini penting untuk memastikan para pengendara dalam kondisi sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkoba, agar keselamatan di jalan terjaga. Setelah diberhentikan dan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen, para sopir langsung diarahkan untuk menjalani tes urin yang digelar oleh tim gabungan dari Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru, Badan Narkotika Nasional Kota Banjarbaru, serta unsur TNI dan Polri. Seorang pengendara yang baru melakukan perjalanan dari Kalimantan Tengah, Dimas, mengaku tidak panik saat diminta berhenti karena seluruh dokumen perjalanan seperti STNK, SIM, dan uji kir yang ia bawa dalam kondisi lengkap dan aman. Alhamdulillah nggak ada. Jadi pede aja percaya? Iya, percaya diri, biasa aja jadinya. Juga surat-surat kan juga lengkap, jadi diperiksa ya biasa aja. Nggak ada kekhawatiran apa-apa gitu? Nggak ada. Dengan kegiatan ini dari abang sendiri gimana nih bang? Menurut Pian? Ya bagus sih. Untuk yang apalagi yang sopir-sopir ini ya mengurangi tingkat kecelakaan juga, karena kan kalau mengkonsumsi sambil perjalanan kan membahayakan ya. Ketua Tim Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat atau BNN Banjarbaru Rusmiati menjelaskan, tes urin dengan sasaran sopir angkutan ini bertujuan untuk menjamin keselamatan serta kelancaran lalu lintas. Dari 11 sopir angkutan umum maupun angkutan barang yang diperiksa, petugas memastikan seluruhnya negatif atau non-reaktif dari konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini adalah menjamin bahwa perjalanan lalu lintas yang dilaksanakan terlaksana dengan aman dan lancar, mengurangi tingkat terjadinya kecelakaan lalu lintas akibat penyalahgunaan narkotika. Dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan, sebanyak 11 orang driver, baik itu angkutan umum dan barang, semuanya didapatkan hasil non-reaktif. Di sela tes urin, Dinas Perhubungan Kota Banjarbaru bersama Polres juga turut memeriksa dokumen perjalanan dan menilang sedikitnya 25 unit truk angkutan yang melanggar aturan, seperti tidak mengantongi uji kir serta tidak membawa SIM dan STNK. Ada 25 pelanggaran yang kita lakukan penilangan, yang terkait tidak ada STNK, tidak ada kir, yang tidak ada STNK kita sesuaikan dengan teman-teman lalu lintas, yang tidak ada kirnya baru kita lakukan penilangan. Dan alhamdulillah hari ini kita sekalian melakukan tes uji urin bekerja sama dengan rekan-rekan BNN dan disupport oleh teman-teman Kesbangpol terkait peralatan dan sebagainya. Razia ini dilakukan berkelanjutan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas di Banjarbaru yang tercatat cukup tinggi pada bulan Mei, di mana sejumlah kasus kecelakaan fatal hingga meninggal dunia diakibatkan oleh angkutan yang melebihi tonase maupun pelanggaran lainnya. Nabila Ceva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sobat Digital, kita beralih ke informasi lainnya. Dampak ekonomi global dan fluktuasi rupiah mulai terasa hingga ke benua kita. Konflik di Timur Tengah memicu kenaikan harga oli mesin hingga Rp15.000 per botol. Dampak konflik di Timur Tengah kini mulai merembet ke sejumlah komoditas, seperti oli mesin sepeda motor yang mengalami kenaikan harga, bahkan langka.
Salah satu pemilik bengkel di Jalan Sulawesi Banjarmasin bilang dirinya kesulitan mendapatkan stok oli mesin. Bahkan sejumlah distributor yang biasanya menyediakan barang kini mengalami kekosongan stok. Hari ini tadi kita mencari oli lumayan susah. Biasanya enak cari, sampai yang biasa kita telepon ada, hari ini bilang kosong di gudang. Banyak permintaan, masukannya nggak ada, jadi otomatis boom, jadi pada naik semua. Harga oli mesin merangkak naik sejak awal bulan dengan kenaikan mencapai Rp5.000 hingga Rp15.000 per botol. Seorang warga mengaku khawatir dengan kondisi ini. Ya, mudah-mudahan ada solusinya supaya masyarakat ini lebih baik gitu lah. Nyaman juga, Nyaman kita juga, ya. ada khawatir lagi. Ada khawatir lagi, terutama ibaratkan yang penghasilan yang pas-pasan. Warga menanti solusi dari pemerintah agar dapat menekan lonjakan kenaikan harga oli ini. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tak hanya itu, pelemahan nilai tukar rupiah juga mulai membuat para produsen sagu lokal di Desa Pemakuan, Kabupaten Banjar merasa cemas. Meski belum ada lonjakan harga jual, bayang-bayang inflasi dan biaya operasional yang melambung tentu jadi beban pikiran bagi para pelaku usaha mikro kita. Gejolak nilai tukar rupiah belum berdampak secara signifikan terhadap jumlah produksi sagu di Desa Pemakuan, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Dalam sepekan, tempat pengolahan ini bahkan masih mampu memproduksi hingga 3 ton sagu yang dijual seharga Rp380.000 per 100 kg. Namun, pelemahan mata uang negara ini memicu kekhawatiran besar bagi perajin, terutama terhadap efek domino pada harga barang pendukung. Saat ini biaya operasional merosot tajam akibat sulitnya solar subsidi, sehingga produsen terpaksa membeli solar eceran dengan harga Rp18.000 hingga Rp20.000 per liter. Mana kain aja kan mulai dampak kan harga minyak naik, kita pegawai kan udah jadi untung ada untung akan. Untuk saat ini harga solar berapa, Pak? Bisa ada 18, ada 20, bisa 1 liternya. Ini kita nuker di enceran aja. Ada pakai pom Kondisi ini membuat logistik operasional membengkak dan memangkas habis keuntungan. Jika kondisi ekonomi dan pelemahan rupiah terus berlanjut, pengelola usaha khawatir akan terjadi gulung tikar. Sebagai langkah antisipasi, perajin kini tengah mempertimbangkan untuk menaikkan harga jual sagu di pasaran agar bisa menutupi tingginya biaya produksi harian. Arpawi, Kompas TV, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sobat Digital, menjelang Hari Raya Idul Adha, jejak penjualan hewan kurban tahun ini terlihat kurang bergairah. Para peternak di Banjarbaru melaporkan penurunan permintaan, sehingga jumlah sapi yang disediakan pun terpaksa dikurangi. Banyak faktor yang bisa jadi penyebabnya, mulai dari daya beli masyarakat hingga kondisi ekonomi saat ini. Kita harap ketika hari H semakin dekat, penjualan hewan kurban bisa kembali membaik. Menjelang Hari Raya Idul Adha, peternak sapi di Banjarbaru akui minat pembeli tahun ini cenderung turun, seperti di kandang Safrin yang terletak di Kelurahan Loktabat Utara. Tahun ini, kandang Safrin menyediakan sekitar 650 sapi, berkurang dari tahun sebelumnya yang mencapai 750 ekor sapi. Hingga saat ini, lebih dari setengah stok sapi yang disediakan sudah dipesan. Namun, tak ada kenaikan harga yang signifikan dari tahun sebelumnya. Pasokan sapi yang didatangkan dari Nusa Tenggara Timur dan Bali ini dijual mulai dari 15 hingga 100 juta rupiah untuk jenis limousin. Sekitar 650 aja. Oh, okay. Iya. Itu sama seperti tahun sebelumnya Kak Bu, atau bertambah atau Kayaknya kurang tahun ini. Iya. Oh, tahun sebelumnya berapa Bu? Sampai berapa? Tahun sebelumnya 700 lebih, 750-an. Peternak di Kelurahan Loktabat Selatan juga akui adanya penurunan daya beli. Tahun lalu, Darmaji pemilik kandang menyiapkan 70 ekor sapi kurban.
Sedangkan tahun ini hanya 40 ekor sapi, 30 ekor diantaranya sudah laku terjual. Daya beli sebetulnya di kandang kita ya agak berkurang karena jumlah peternak dan sapi yang datang dari wilayah Sulawesi. Kalau sapi ini dari NTB, dari Sulawesi, jumlah yang datang banyak. Jadi ya tadi sama, mungkin kita bagi-bagi rezeki. Semakin banyak peternaknya, semakin banyak sapi yang datang, rezekinya berbagi-bagi. Jadi kita jumlahnya agak berkurang dari tahun kemarin. Meski ada penurunan daya beli pada peternak, namun dipastikan ketersediaan hewan kurban Kota Banjarbaru tercukupi, yakni sebanyak 2.400 ekor sapi dan 1.800 kambing. Sedangkan kebutuhan hewan kurban diperkirakan sebanyak 1.300 ekor sapi dan kambing 650 ekor. Pemerintah juga memastikan hewan kurban yang dijual telah memenuhi syarat dan kesehatannya terjamin. Penyakit mulut dan kuku untuk sekarang alhamdulillah di waktu dari hari kurban ini memasuki hari raya kurban sudah bisa diatasi dan insya Allah Banjarbaru aman gitu ya. Aman. Hingga proses penyembelihan, bidang peternakan juga akan melakukan pengawasan di setiap masjid. Nabila Cheva, Kompas TV Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Sementara itu, ketahanan pangan di Banua Kita kembali mendapat kabar baik. Kepolisian daerah Kalimantan Selatan bersama jajaran Polres sukses melaksanakan panen raya jagung serentak di kuartal kedua tahun ini. Dari lahan seluas 25 hektar, diproyeksikan mampu menghasilkan hingga 100 ton jagung. Program ini adalah bukti keseriusan aparat dalam mendukung swasembada pangan, sekaligus memanfaatkan lahan dengan produktif untuk kepentingan masyarakat. Memasuki kuartal kedua tahun 2026, Polda Kalimantan Selatan berhasil mengoptimalkan lahan ketahanan pangan di berbagai wilayah. Hingga memasuki masa panen raya serentak, total produksi jagung dari lahan binaan Polda Kalsel diperkirakan mencapai 100 ton dari 25 hektar lahan. Salah satu titik utama panen raya berlokasi di Desa Banyu Irang, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut, di lahan seluas 5 hektar yang mampu menghasilkan sekitar 20 ton jagung. Sementara 80 ton lainnya dihasilkan dari 20 hektar lahan binaan 7 Polres lainnya di Kalsel. Seluruh hasil panen jagung pipil kering ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan cadangan pangan yang akan didistribusikan ke Bulog, pabrik pakan ternak, serta peternak mandiri. Hingga saat ini, serapan jagung Kalsel ke Bulog sudah lebih dari 100 ton. Rata hasil sebenarnya kita di wilayah Tanah Laut ini ada sekitar 4 paling minimal itu 4 ton per hektar. Akan tapi kita bisa berharap lebih dari itu dengan dengan kondisi tanah di wilayah Tanah Laut ini yang memang nanti ke depan akan kita tetapkan sebagai sentra jagung. Sementara seorang petani jagung mengaku kerjasama ini lebih menguntungkan petani. Adanya bantuan alat kombain bisa mengurangi upah panen dan mempersingkat waktu panen, yang biasanya 1 hektar bisa memakan waktu 1 minggu, kini hanya sekitar 3 jam. Dulu sebelum ada ini pakai manual, kita biayanya tinggi kosnya. Semenjak ini meringankan kita, mengurangi biaya kos. Jadi petani lebih diuntungkan gitu. Bisa mempersingkat, biasanya 1 hektar itu 1 minggu, ini bisa paling 2 jam, 3 jam. Selesai. Harga jual juga alami peningkatan. Jagung pipil basah di tingkat petani kini mencapai Rp4.000 per kilogram. Dan jika dikeringkan dengan kadar air hingga 18%, harganya bisa mencapai Rp5.500 per kilogram. Nabila Cheva, Kompas TV Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Itulah 5 rekaman jejak digital kita untuk hari ini, mulai dari penertiban lalu lintas, dinamika ekonomi, hingga sukses panen raya jagung di Banua Kita. Terima kasih telah menyimak jejak digital, tetaplah waspada saat berkendara, bijak dalam menghadapi tantangan ekonomi, dan mari kita dukung terus gerakan ketahanan pangan lokal. Saya Aulia Tasya, sampai jumpa di jejak digital berikutnya. Tetap semangat!